Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari yang berbahagia, hari yang penuh sukacita. Sebab Tuhan Yesus telah menang bagi kita, dan kita hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Nah saudara-saudara, pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon terang dan pimpinan dari Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang indah ini, hari Minggu yang penuh bahagia ini. Bapa, kami akan segera merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga firman-Mu kami mengerti dalam terang Kristus, dan iman kami ditumbuhkan, dikokohkan, dan kami terus dituntun berjalan dalam jalan Tuhan yang mulia, jalan damai sejahtera kepada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Lukas 11 ayat 1-4 ya. Injil Lukas 11 ayat 1-4. Saya akan bacakan bagian ini bagi saudara-saudara semua. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Amin. Nah, saudara-saudara, ini adalah varian doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami ada dalam Matius 6 ayat 9-13, namun ada juga dalam Injil Lukas 11 ayat 1-4. Dan versi Injil Lukas rupanya versi yang lebih pendek ya. Biasanya saudara-saudara kita dari Katolik cukup sering menggunakan yang versi Lukas 11 ini. Dan tentu saja tidak ada masalah sebenarnya kita menggunakan versi yang mana, karena semua bagian benar adanya, dan semua bagian merupakan prinsip-prinsip doa yang merupakan bagian dari pewahyuan doa yang terus memuncak sampai kepada Kristus menyatakan dirinya sebagai Mesias atau Juru Selamat dunia, dan menggenapi segala karya penyelamatan, karya penebusan itu, saudara-saudara. Nah, doa Bapa kami unik sekali, pembukaan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu tertarik untuk belajar berdoa ketika melihat Tuhan Yesus berdoa. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara. Hari ini ketika kita belajar, ya, seringkali sifatnya formal. Kita berada di sebuah kelas, kemudian guru kita membagikan kurikulum, maupun juga runtutan, rentetan pelajaran yang kita pelajari selama satu semester ke depan. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan belum mengajarkan apapun tentang doa sampai mereka rindu untuk belajar tentang hal itu. Ya, ini hal yang indah sekali. Sebab sebagai guru, ya, penting sekali supaya kita membuat para murid kita itu berselera untuk belajar sesuatu, saudara-saudara. Nah, seorang guru bukan hanya seorang yang membagikan pengetahuan, seorang guru juga harus seorang inspirator. Ya. Jadi, ketika guru tersebut melakukan apa yang dia ajarkan, sehingga seseorang atau murid-muridnya menjadi tertarik untuk belajar hal itu, nah itulah sebenarnya guru itu sudah menjadi seorang inspirator, ya, sumber inspirasi bagi murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu berdoa, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena dia sebagai firman Allah, sebagai pribadi Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, betul-betul menyatakan kepada kita seperti apakah manusia dengan Allah seharusnya berelasi. Bagaimanakah seharusnya manusia dengan Allah menjalin komunikasi, saudara-saudara. Dan rupanya Yesus Kristus Tuhan sebagai manusia tanpa dosa, yang 100% Allah ini dan 100% manusia ini, dia pribadi Allah yang kekal, menyatakan bahwa manusia sebenarnya tidak bisa tidak berdoa, saudara-saudara. Sebab doa itu adalah komunikasi, dan kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Coba kita renungkan hidup kita ya. Punyakah kita orang-orang yang dekat dengan kita? Kalau kita punya keluarga, tentu anggota-anggota keluarga kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Atau jikalau kita jauh dari keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Atau jika kita berada di sebuah tempat, katakanlah semacam panti asuhan, saudara-saudara, maka di situ teman-teman kita, para pengasuhnya, orang-orang yang dekat dengan kita. Dan jikalau kita ada di sana, tentu tidak mungkin kita tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, bukan?
Tidak ada orang yang punya keluarga, tidak pernah komunikasi dengan keluarganya. Jika itu terjadi, jangan-jangan memang hubungan mereka rusak gitu. Atau seseorang yang jauh dari keluarga, tidak punya teman, tidak punya sahabat. Jika itu sampai terjadi, maka jangan-jangan orang itu sebenarnya memang tidak punya teman, atau merasa seorang diri dan hidup terus-menerus dalam kondisi itu, saudara-saudara. Atau dalam tempat tertentu seperti panti asuhan tadi, kita tidak punya teman berkomunikasi, tidak ada juga pengasuh yang kita bisa bicara. Nah, situ masalah sebenarnya bagi kita. Sebab kita tidak punya orang untuk diajak komunikasi. Karena orang yang normal, orang yang dalam kondisi yang wajar, sehat mental, sehat jasmani, pasti berkomunikasi seorang dengan yang lain, saudara-saudara. Nah, di atas semuanya itu, jikalau kita adalah umat Tuhan, rupanya Tuhan itu pribadi yang dekat dengan kita. Atau paling tidak, pribadi yang harus kita dekati, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus menyatakan betapa setiap kesempatan, setiap waktu-waktu tertentu, dia mendekat kepada Bapa. Dia berkomunikasi dengan Bapa. Dan hal itu, saudara-saudara, menjadi suatu inspirasi yang indah sekali bagi murid-muridnya. Sehingga mereka akhirnya berkata begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Karena ia melihat Tuhan Yesus begitu asik menikmati doanya, dan mereka sedikit banyak membandingkan diri dengan murid Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Mereka ingin diajarkan sesuatu yang konkret gitu ya, yang bisa mereka praktekkan, yang langsung bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka sebagai murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus pun juga mengajarkan sebuah doa, saudara-saudara. Saya akan bacakan lagi doa ini, yang berbunyi demikian. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara, ini doa yang indah sekali. Namun ketika pertama kali saya membaca doa ini, atau merenungnya, saya kaget. Kenapa tidak ada di dalam nama Tuhan Yesus? Ya, karena kan kita hari ini berdoa selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa doa Bapa kami tidak berisi di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara? Nah, ini penting sekali. Doa Bapa kami sebenarnya adalah basic doa, dasar doa yang diajarkan kepada murid-muridnya sebelum bahkan Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai Sang Mesias, saudara-saudara. Artinya sebelum dia mewahyukan dirinya bahwa melalui dialah mereka semua sampai kepada Bapa. Sehingga doa Bapa kami dalam bahasa saya sebenarnya bisa disebut juga sebagai doa ala perjanjian lama. Ya. Jika ada orang dalam perjanjian lama yang begitu menikmati hubungan dekat dengan Allah, maka inilah formulasi dasar doanya, saudara-saudara. Apa itu dasar-dasarnya? Yang pertama, memuliakan Allah, bahkan sebagai Bapa gitu ya. Karena Kristus yang mengucapkannya. Kemudian, pemeliharaan, itu yang kedua. Yang ketiga, masalah pengampunan dosa dan pencobaan, saudara-saudara. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebenarnya memanggil Bapa di perjanjian lama memang tidak terlalu populer, tetapi ada ayatnya. Satu kali orang dalam zaman itu pernah berdoa begini, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Bukankah engkau Bapa kami? Ya. Tapi jarang, saudara-saudara. Kenapa jarang? Karena orang-orang di sana masih belum hidup dalam penebusan yang utuh, saudara-saudara. Mereka masih hidup dalam pengharapan, dalam janji penebusan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Itu di sana. Sehingga ketika mereka berdoa, mereka agak sungkan menyebut Allah sebagai Bapa. Tapi Yesus Kristus sebagai pribadi yang tanpa dosa, tentu tidak akan sungkan. Sebab dia tidak punya dosa, tidak ada dosa dalam dirinya, dan dia tidak berbuat dosa, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika ia berdoa, ia menyebut Allah sebagai Bapa. Dan di atas segala-galanya dia adalah anak Allah, sang anak Allah, sang firman Allah. Jadi Allah diwahyukan sebagai Allah yang mencipta karena Yesus. Allah diwahyukan sebagai Allah yang menebus karena Yesus. Allah diwahyukan sebagai Allah yang berfirman ya karena Yesus juga, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan menyebutnya sebagai Bapa. Bapa, dikuduskanlah namamu. Artinya Bapa, dimuliakanlah namamu. Tidak ada nama seperti namamu, tidak ada nama yang lebih mulia selain yang kau miliki. Oh gitu. Dan datanglah kerajaanmu, saudara-saudara. Ini penting. Kenapa kerajaan Allah harus datang ke dunia ini? Ini sebuah doa ya. Sebab dunia ini telah jatuh ke dalam dosa.
Seandainya dunia nak jatuh ke dalam dosa, tentu kerajaan Allah sudah hadir di muka bumi ini. Tapi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka kerajaan Allah harus hadir, berkuasa kembali di atas bumi ini. Dan hal itu didoakan di dalam doa Bapa kami, saudara-saudara. Sebenarnya, kalau kita lihat runtutannya lagi, perjalanan ke depan, Tuhan Yesus sendirilah sebenarnya yang menggenapi datangnya kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Suatu kali ketika Tuhan Yesus mengusir setan, Ia berkata, "Jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah hadir di antara kamu." Jadi kedatangan Kristus yang sebenarnya Dia adalah Raja di atas segala raja, menyatakan kepada kita kedatangan kerajaan Allah itu sendiri, saudara-saudara. Dan ketika kerajaan Allah datang, kerajaan iblis dipukul mundur. Bukankah itu yang sering terjadi dalam peperangan di Perjanjian Lama? Kerajaan lebih berkuasa mengalahkan kerajaan yang lebih kurang berkuasa. Kerajaan Allah, kerajaan yang maha kuasa. Dan kerajaan Allah datang untuk memerintah, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, membebaskan manusia, mengembalikan mereka kembali kepada Allah sebagai anak-anak Allah dalam Kristus nantinya, kan gitu. Dan mereka dapat menikmati hubungan dengan Allah, berfungsi normal kembali di kehidupan, menjadi berkat, dan betul-betul hidup mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya sebagai utusan-utusan kerajaannya, saudara-saudara. Ya, itu semua kita dapat dan penggenapannya kita terima di dalam Kristus Yesus, dalam karya penebusannya, saudara-saudara, sampai Ia akhirnya menyerahkan dirinya, Dia dihukum menggantikan kita, Dia mati membayar upah dosa kita, Dia bangkit mengalahkan maut, naik ke sorga. Kita mendapat pewahyuan yang lengkap di kemudian hari mengenai Allah sebagai Bapa, dan memuliakan namanya, dan bagaimana kerajaannya datang. Bahkan sebenarnya, saudara, kerajaan Allah itu semakin lama akan semakin besar di tengah-tengah dunia ini. Ketika kerajaan-kerajaan lain, kerajaan-kerajaan dunia ini jatuh dan bangun, kerajaan Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Kita berbahagia dalam Kristus hari ini. Kita menjadi anggota-anggota kerajaannya. Kita warga kerajaannya, bahkan di atas segala-galanya. Kita anak-anak kerajaan Allah. Kita ahli waris kerajaan Allah karena Kristus dan di dalam Kristus, saudara-saudara. Ini indah sekali. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kerajaan kegelapan tidak punya kuasa atas kita. Ketika kita adalah anak-anak Allah, saudara-saudara, dunia ini tidak bisa membeli kita. Sebab kita sudah punya harta yang lebih berharga, yakni Allah sendiri sebagai Bapa kita dan kerajaannya yang kekal. Jikalau kita ingin sesuatu yang permanen, yang kekal, maka kita harus berada dalam kerajaannya. Melalui Kristus, kita dijadikan anak-anak Allah. Melalui Kristus, kita memuliakan Allah. Melalui Kristus, kita hidup dalam penggenapan rencana Allah. Datangnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahkan, saudara-saudara, seperti yang kita baca di Alkitab, ketika kita semua nanti sudah ke Firdaus, dan kita sudah mengenakan tubuh kebangkitan kita, menerima mahkota kemuliaan kita, gereja sendiri akan turun dari sorga dan tinggal dalam langit dan bumi yang baru. Pada waktu itulah dunia ini di dalam Kristus, dalam pembaharuan langit dan bumi yang baru, saudara-saudara, akan menyatakan kehadiran kerajaan Allah sepenuh seutuhnya 100%. Tidak ada kejahatan lagi, tidak ada kuasa-kuasa gelap lagi, tidak ada segala yang jahat lagi, saudara-saudara. Indah sekali. Berikutnya, soal pemeliharaan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Give us today our daily bread. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, rupanya pemeliharaan itu adalah doa yang diucapkan setiap hari, saudara-saudara. Ini mengingatkan kita ya, hari ini jikalau kita adalah orang tua, ada orang tua yang memberikan anak-anaknya itu harian sebagai bekal mereka. Kalau kita adalah anak-anak, ada yang anak-anak yang minta harian bekal dari orang tua mereka, ya. Ketika kita minta bekal orang tua kita, dan tentu ya kita melihat, dan kiranya memang demikian, orang tua kita adalah orang tua yang baik, yang mengasihi kita, yang mengayomi, yang menginspirasi, menjadi teladan gitu. Dengan meminta kepada orang tua kita harian, dan menerima secara harian permintaan kita, saudara-saudara, itu akan menolong kita menikmati hubungan yang dekat dan akrab dengan orang tua kita. Ini sebenarnya tujuannya. Tuhan itu memelihara kita harian. Dan Tuhan pun juga pernah mengajarkan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Setiap hari anugerah Tuhan itu baru, kata Kitab Ratapan 3.
Anugerah Tuhan yang segar, pemeliharaannya setiap hari baru. Tuhan itu mengajarkan kita, saudara-saudara, sekalipun dia Tuhan yang penuh rahmat, baik sekali, punya segala kelimpahan, tapi dia senang memberi kita setiap hari, supaya kita belajar percaya, beriman kepadanya, dan sering berinteraksi, berkomunikasi dengan dia. Sebab disitulah kuncinya. Semakin kita sering berinteraksi dengan Tuhan, semakin kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, dan berinteraksi dengan akrab selaku anak-anaknya, saudara, di situ kita menerima kekuatan, menerima hikmat, dan segala yang kita butuhkan setiap hari, saudara-saudara, indah sekali, ya. Dan saya berdoa supaya kita setiap hari menikmati pemeliharaan Tuhan sepenuh seutuhnya, tidak kekurangan suatu apapun juga, sebab kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ya, dan yang terakhir soal pengampunan dosa, saudara-saudara, dan soal pencobaan, ya. Nah, hari ini ya kita hidup dalam pewahyuan jauh lebih lengkap sebenarnya, memuncak bahwa setiap orang percaya telah diampuni segala dosanya, saudara-saudara. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat juga demikian. Itu pewahyuan lebih puncak ya. Tapi di sini kenapa belum sampai ke sana? Karena Tuhan Yesus belum menumpahkan darahnya, saudara-saudara. Belum menyatakan sepenuhnya karyanya kepada mereka. Sehingga pengampunan dosa ala perjanjian lama, seperti yang saya bilang tadi, doa Bapa kami, doa ala perjanjian lama. Bagaimana umat yang akrab dengan berdoa pada waktu itu, inilah pokok-pokok doanya. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jadi permohonan kita, kalau kita mohon berkat kepada Tuhan dalam era perjanjian lama, pastikan kita telah melakukan dulu apa yang harus dilakukan. Kalau kita ingin minta pengampunan, pastikan kita telah mengampuni orang dulu. Kalau kita ingin menerima berkat, pastikan kita telah mengasihi Allah dulu gitu. Tapi di perjanjian baru apa bedanya? Saudara-saudara, kita diampuni dulu baru mengampuni. Diampuni untuk mengampuni. Diberkati untuk berbuat kasih. Sehingga hari ini sebenarnya kita itu loh orang-orang yang telah diberkati. Mengapa ini penting? Supaya kita punya mental yang lebih bagus. Di perjanjian baru kita hidup dalam janji yang lebih tinggi, saudara-saudara. Sebab Tuhan telah berkarya menggenapi keselamatan itu, penebusan itu. Sehingga kita hari ini sebagai anak-anaknya sebenarnya adalah orang-orang yang telah diampuni. Justru karena kita telah diampuni, kita mengampuni. Tapi jikalau di perjanjian lama, kita harus mengampuni dulu baru diampuni, saudara-saudara. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya ini semakin kuat mengakar di hati kita. Kadang beberapa orang kan kesusahan ya, ingin mengampuni orang lain. Dia atau mereka merasa, bagaimana saya bisa mengampuni orang lain? Karena saya sendiri tidak bisa memaafkan mereka. Bagaimana cara memaafkan? Mereka dosanya terlalu besar. Beberapa orang berkata, kalau enggak ya Tuhan juga nggak mengampuni kamu. Iya betul, di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu pun harus mengampuni orang lain. Semakin kita hari ini menghayati Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah mengasihi kita, memberkati kita, itu kuncinya kita mengampuni orang lain. Jikalau Tuhan telah mengampuni segala dosa saya sepenuh seutuhnya, bagaimana mungkin saya tidak belajar mengampuni orang lain? Semakin kita menghayati kita orang-orang yang telah diampuni, semakin kuat sebenarnya kemampuan kita untuk mengampuni orang lain. Sebab dengan menghayati pengampunan dari Kristus yang kita terima dengan iman, saudara-saudara, kita pun akan dimampukan mengerjakan hal yang sama. Amin. Kemudian soal pencobaan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, saudara-saudara. Nah, orang yang hidupnya melawan Tuhan di perjanjian lama, Tuhan itu membawa dia kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal yang bahkan membinasakan, menghancurkan. Sebab Tuhan dalam perjanjian lama bertindak sebagai pemberi berkat dan juga pemberi hukuman, ya, reward and punishment. Tapi di perjanjian baru satu hal yang berubah, harus kita tahu bahwa Kristus telah menanggung segala penghukuman kita karena dosa-dosa kita. Jadi Allah tidak lagi di posisi menghukum umatnya. Terus terang ini, kalau kita salah dihukum enggak? Tidak, kita ditegur. Bedakanlah teguran dan juga penghukuman. Penghukuman untuk membinasakan sesungguhnya dalam terang hukum Taurat ya, saudara-saudara. Dalam terang hukum Taurat, hukuman itu adalah untuk membinasakan. Supaya yang lain terpelihara. Jadi yang rusak dibinasakan, bukan dipulihkan. Dibinasakan. Supaya yang baik terpelihara, itu prinsipnya. Tapi di perjanjian baru kan berbeda. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Allah tidak mencobai siapapun. Jadi kalau kita merasa ada pencobaan menghampiri kita, jangan katakan itu dari Allah. Kan itu wahyu perjanjian baru. Apa sebabnya? Karena segala penghukuman kita telah naik kepada tubuh Yesus. Dan kita diberi rahmat Tuhan saja. Sehingga
kita justru diberi kekuatan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi segala pencobaan. Jadi hari ini, saudara-saudara, saya rindu sebagai orang tua atau sebagai pemimpin, sebagai kakak barangkali ya, atau orang-orang yang hadir di tengah komunitas, jadilah teladan. Jadilah sumber atau orang yang memberikan inspirasi. Betapa indahnya doa itu, saudara-saudara, sehingga orang-orang ingin belajar doa melalui kita, gitu ya. Seperti bagaimana murid-murid ingin belajar dari Kristus. Tentu bukan berarti kita menggantikan Kristus, tidak. Justru Kristus menyatakan dirinya melalui kita. Dan hari ini, saudara-saudara, berdoalah dalam penggenapan doa Bapa kami. Jangan ragu-ragu panggil Allah sebagai Bapa kita. Sebab dalam Kristus kita telah dilahirkan kembali. Muliakan nama Allah Bapa sebagai Bapa dalam Kristus. Dan nyatakanlah kerajaan Allah. Karena Kristus telah menang, mengalahkan kerajaan kegelapan. Dan kita dipakai sebagai instrumen-instrumen kebenarannya. Berikutnya, saudara-saudara, syukurilah setiap hari pemeliharaan Tuhan. Setiap kita melihat burung pipit di udara, setiap kali kita melihat bunga bakung, atau bunga apapun, lihatlah. Sebagaimana Tuhan memelihara burung-burung itu, dan memelihara bunga-bunga itu, mendananinya, demikian Tuhan mendanani saya. Sebab Tuhan mengasihi saya dalam Kristus Yesus. Bukan karena kebaikan saya, karena kebaikannya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dalam penggenapannya apa? Tuhanlah mengampuni kita. Kita bisa mengampuni orang lain. Dan jikalau kita dicobai, ingatlah, Tuhan sumber kekuatan kita mengalahkan segala pencobaan. Amin.